Alam merupakan sistem yang kompleks dan terus berubah, memengaruhi kehidupan makhluk hidup serta benda-benda di sekitarnya. Berbagai fenomena alam yang terjadi setiap hari merupakan hasil dari proses biologis, fisika, dan geologi yang berlangsung secara alami. Makhluk hidup, seperti manusia dan hewan, memiliki kemampuan adaptasi untuk bertahan dalam lingkungannya, sementara benda mengalami perubahan sesuai dengan hukum fisika yang berlaku. Fenomena ini dapat diamati dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebiasaan hewan, respons tubuh manusia terhadap suhu, hingga perubahan bentuk benda dan proses geologi yang membentuk permukaan bumi. Salah satu contoh adaptasi hewan yang menarik adalah kebiasaan ayam yang selalu bangun pagi. Ayam memiliki ritme sirkadian, yaitu jam biologis alami yang mengatur siklus tidur dan bangun mereka. Ritme ini sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari, di mana ayam akan secara otomatis bangun saat langit mulai terang. Hal ini disebabkan oleh mata ayam yang sangat peka terhadap cahaya, sehingga ketika fajar tiba, tubuh mereka langsung merespons dengan bangun dan mulai beraktivitas. Selain itu, ayam jantan memiliki naluri untuk berkokok di pagi hari. Berkokok bukan sekadar kebiasaan, tetapi merupakan cara alami bagi ayam jantan untuk menandai wilayahnya serta mengomunikasikan kepada ayam lain bahwa hari baru telah dimulai. Naluri ini sudah ada sejak lahir dan bukan sesuatu yang dipelajari. Dalam kehidupan ayam liar, fajar juga menjadi waktu terbaik bagi mereka untuk mencari makan, karena kondisi masih aman dari predator yang lebih aktif di malam hari, seperti musang atau ular. Bahkan jika ayam dipelihara di dalam kandang tertutup tanpa paparan cahaya langsung, mereka tetap akan bangun pagi, karena jam biologis yang sudah terbentuk secara alami dan berlangsung secara konsisten. Seperti halnya ayam yang memiliki ritme sirkadian untuk menyesuaikan diri dengan cahaya, manusia juga memiliki mekanisme pertahanan tubuh terhadap lingkungan, terutama saat menghadapi suhu dingin. Ketika suhu udara turun, tubuh manusia memiliki respons alami berupa menggigil, yang bertujuan untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Proses ini dikendalikan oleh bagian otak yang disebut hipotalamus, yang berfungsi sebagai termostat tubuh. Hipotalamus mendeteksi perubahan suhu di lingkungan dan akan segera mengirimkan sinyal ke otot-otot tubuh untuk berkontraksi dan relaksasi secara cepat, menghasilkan getaran atau gerakan yang kita kenal sebagai menggigil. Gerakan ini bertujuan untuk menghasilkan panas tambahan sehingga tubuh tetap hangat. Selain itu, saat suhu dingin, tubuh juga melakukan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah di kulit untuk mengurangi aliran darah ke permukaan tubuh. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kehilangan panas ke udara luar dan menjaga suhu tubuh tetap optimal. Pada saat yang sama, metabolisme tubuh meningkat, yang menyebabkan pembakaran lebih banyak energi untuk menghasilkan panas tambahan. Jika suhu tubuh terus menurun tanpa adanya perlindungan yang cukup, seseorang bisa mengalami hipotermia, yaitu kondisi berbahaya di mana suhu tubuh turun drastis hingga di bawah batas normal. Hipotermia bisa menyebabkan gangguan pada organ-organ vital, dan, dalam kondisi ekstrim, bisa mengancam nyawa. Oleh karena itu, mekanisme tubuh dalam menghadapi suhu dingin, seperti menggigil dan peningkatan metabolisme, merupakan bentuk adaptasi alami yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Tidak hanya makhluk hidup yang beradaptasi terhadap lingkungan, tetapi juga benda-benda di sekitar kita mengalami perubahan akibat faktor eksternal seperti suhu. Salah satu contoh yang paling mudah diamati adalah es batu, yang merupakan bentuk benda padat tetapi bisa berubah menjadi cair ketika suhunya meningkat. Es batu tergolong benda padat karena memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jika kita mengambil es batu dari freezer dan meletakkannya di atas meja, bentuknya tidak akan berubah meskipun berada di tempat yang berbeda. Hal ini berbeda dengan benda cair seperti air, yang akan mengikuti bentuk wadahnya. Namun, ketika suhu lingkungan meningkat dan mencapai titik di atas 0 derajat Celcius, es batu akan mulai mencair dan berubah menjadi air. Proses ini merupakan contoh perubahan wujud dari padat ke cair, yang terjadi akibat energi panas yang menyebabkan molekul-molekul es bergerak lebih cepat dan kehilangan bentuk padatnya. Sebaliknya, jika air didinginkan hingga mencapai suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka ia akan membeku kembali menjadi es batu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana suhu dapat memengaruhi sifat fisika suatu benda dan menyebabkan perubahan wujudnya. Selain makhluk hidup dan benda yang mengalami perubahan akibat lingkungan, permukaan bumi sendiri juga terus berubah seiring waktu. Salah satu bentuk permukaan bumi yang umum ditemukan adalah gunung dan bukit, yang meskipun terlihat mirip, sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Gunung adalah bentuk permukaan bumi yang lebih tinggi dari 600 meter di atas permukaan laut, dengan lereng yang curam dan puncak yang tajam atau berbentuk kerucut. Gunung terbentuk melalui berbagai proses geologi, seperti pergerakan lempeng bumi,
letusan gunung berapi, atau pengangkatan kerak bumi. Beberapa gunung bahkan masih aktif dan bisa mengalami letusan sewaktu-waktu, seperti Gunung Merapi di Indonesia dan Gunung Fuji di Jepang. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan perubahan besar pada lanskap sekitarnya dan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Di sisi lain, bukit memiliki ketinggian yang lebih rendah dari 600 meter. Dengan lereng yang lebih landai dan puncak yang cenderung bulat. Bukit terbentuk akibat proses alami seperti pengikisan tanah oleh angin dan air selama jutaan tahun, atau karena endapan tanah yang menumpuk secara bertahap. Bukit umumnya lebih stabil dibandingkan gunung dan tidak mengalami letusan atau aktivitas geologi yang signifikan. Contoh bukit terkenal di Indonesia adalah Bukit Barisan di Sumatera dan Bukit Teletabis di Bromo. Meskipun sekilas terlihat mirip, perbedaan dalam ketinggian, bentuk, dan proses pembentukan menunjukkan bahwa gunung dan bukit memiliki karakteristik yang unik. Gunung terbentuk melalui aktivitas geologi yang kuat dan bisa menjadi gunung berapi, sementara bukit lebih rendah, terbentuk secara alami, dan lebih stabil dalam jangka waktu yang panjang. Madu adalah salah satu bahan alami yang luar biasa karena tidak memiliki masa kedaluarsa. Keunikan ini menjadikannya berbeda dari hampir semua makanan lain, yang pada akhirnya akan membusuk atau mengalami perubahan kualitas seiring waktu. Banyak bahan makanan memerlukan pengawet tambahan agar tetap bertahan lama. Tetapi madu secara alami memiliki mekanisme perlindungan yang membuatnya tetap dapat dikonsumsi meskipun telah disimpan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor utama yang bekerja secara bersamaan. Pertama, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, sekitar 17–18%. Sebagian besar mikroorganisme, termasuk bakteri dan jamur, memerlukan lingkungan yang lembab untuk berkembang biak. Namun, kondisi dalam madu terlalu kering bagi mereka, sehingga tidak memungkinkan pertumbuhan mikroba yang dapat menyebabkan pembusukan. Selain itu, madu memiliki tingkat keasaman yang tinggi, dengan pH berkisar antara 3,2 hingga 4,5. Sebagian besar mikroorganisme tidak dapat bertahan dalam lingkungan yang asam, sehingga madu secara alami memiliki perlindungan tambahan terhadap pembusukan. Keasaman ini disebabkan oleh adanya asam organik dalam madu, seperti asam glukonat, yang terbentuk selama proses pemecahan gula oleh enzim yang dihasilkan lebah. Dari berbagai fenomena ini, kita dapat melihat bagaimana alam bekerja secara alami dan bagaimana makhluk hidup serta benda beradaptasi terhadap lingkungan. Ayam bangun pagi mengikuti ritme sirkadian, tubuh manusia menggigil untuk mempertahankan suhu, es batu berubah wujud akibat suhu, dan gunung serta bukit terbentuk melalui proses geologi yang panjang. Semua fenomena ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi sangat bergantung pada proses alam yang terus berlangsung, baik dalam skala kecil seperti kebiasaan hewan, maupun dalam skala besar seperti perubahan bentuk permukaan bumi. Memahami fenomena ini tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana alam bekerja, tetapi juga membantu kita untuk lebih menghargai kehidupan dan lingkungan di sekitar kita. Alam terus berubah, dan kita sebagai bagian dari ekosistem juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut.